Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back akang-akang teteh-teteh sekalian di channel Kosan Film. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Oksigen tahun 2021 yang disutradari oleh Alexandre Aja. Film ini menceritakan seorang perempuan yang terjebak di sebuah tabung kriogenik dengan oksigen yang sangat terbatas. Terus, bagaimana perempuan itu akan selamat? Yuk, daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Check it out. Awal cerita memperlihatkan seseorang yang sedang terbungkus sebuah kain dalam ruangan yang sangat gelap. Dan tidak lama kemudian orang itu tersadar dan mencoba membuka kain yang membungkusnya. Dan ternyata yang dibungkus tersebut adalah seorang perempuan. Dia terus berusaha membuka kain yang membungkusnya agar bisa bergerak dengan leluasa. Di saat dia membuka impusan yang berada di tangannya, dia melihat bayangan bahwa dirinya sedang di rumah sakit dan dibawa oleh berangkar dorong ke ruangan gawat darurat. Singkat cerita, dia berhasil membuka kain yang membungkusnya, dan dia mencoba berteriak meminta seseorang untuk membuka dirinya dalam ruangan yang sempit dan gelap tersebut. Tak lama kemudian, ruangan tersebut pun terang, dan ternyata dia berada dalam kapsul kriogenik yang kadar oksigennya tinggal 35%. Kapsul kriogenik tersebut memiliki sistem Medical Interface Liaison Operator atau disebut MILO, dan MILO bertugas untuk menjawab semua kebutuhan medis orang yang ada di dalam kapsul kriogenik tersebut. Vous êtes dans un état de grande agitation. Perempuan tersebut terus-menerus meminta tolong dan berusaha mencari sesuatu yang dapat membuka kapsul tersebut. Dia berpikir bahwa dirinya mengalami sakit yang parah sehingga dirinya dimasukkan dalam kapsul kriogenik. Sang perempuan bertanya pada Milo siapakah dirinya, karena dirinya sendiri tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya. Milo pun menjawab bahwa dia adalah Biopom Omicron 267. Dia pun kebingungan bahwa nama aslinya tidak tahu. Dia pun bertanya lagi kepada Milo, dia mempunyai penyakit apa? Dan Milo menjawab tidak ada laporan mengenai penyakitnya. Dia pun mencoba mengingat tentang dirinya, sedangkan kadar oksigen dalam kapsul tersebut terus berkurang, sehingga dia berpikir bahwa dirinya akan mati dengan kekurangan oksigen. Votre consommation afin de retarder l'asphyxie. Dia mencoba meminta membuka kapsul tersebut kepada Milo, tetapi untuk membuka kapsul tersebut harus menggunakan kode otorisasi. Terus dia meminta Milo untuk menelepon polisi, dan polisi pun menjawabnya. Dia berkata kepada polisi bahwa dirinya dikurung dalam kapsul kriogenik yang tidak tahu di rumah sakit mana. Dan polisi pun akan menolong perempuan tersebut dengan melacak nomor telepon Milo. Tetapi nomornya tidak terdeteksi oleh polisi, sehingga polisi pun mencoba cara lain dan meminta perempuan tersebut untuk tenang. Akhirnya perempuan tersebut menemukan pabrik yang membuat kapsul tersebut, yaitu Cryosalite, dan memberitahukannya ke polisi, dan polisi pun akan mencarinya. Sang perempuan meminta tolong Milo untuk mendeteksi DNA dirinya, dan Milo pun berhasil mendeteksi bahwa dia adalah Dr. Elizabeth Hansen, atau biasa dipanggil Liz. Tiba-tiba ada panggilan masuk, dan panggilan tersebut dari Kapten Moreo. Dia meminta untuk Liz fokus dan menanyakan berapa lagi kadar oksigennya, dan kadar oksigennya tinggal 31%. Liz bertanya apa yang terjadi dan di mana dia sekarang, tetapi Kapten Moreo pun tidak tahu karena tidak bisa melacaknya. Dan Kapten memberitahu bahwa pabrik yang membuat kapsul tersebut sudah hancur 3 tahun yang lalu. Liz merasa stres dan Kapten meminta dirinya untuk tetap tenang dan fokus. Alerte. Tension artérielle 21-13. Pouls 140 BPM. Liz, vous êtes là? Restez avec moi, ok?
Sebuah alat penyuntik otomatis keluar dan akan menyuntik Liz dengan obat penenang. Karena tekanan darah yang dimiliki Liz sangat tinggi, tetapi Liz berhasil menghentikannya. Kadar oksigen pun terus berkurang, dan sekarang tinggal 22%. Liz mencari tahu tentang dirinya lagi dan ternyata dia bekerja sebagai dokter kriogenik dan dia mempunyai suami yang bernama Leo. Terus dia mencoba menelepon suaminya dan setelah ditelepon, yang mengangkat adalah seorang perempuan yang tidak tahu itu siapanya Leo. Terus perempuan tersebut menutup telepon Liz. Liz mencoba menelepon lagi tetapi tetap tidak berhasil. Liz kembali mencari cara agar kapsul tersebut terbuka. Dia sempat mencoba melepaskan suntikan otomatis sebagai alat untuk membobol kapsul tersebut. Alerte, dégradation détectée. Liz pun stres dan menangis bahwa dengan berbagai cara dia tetap tidak bisa keluar dari kapsul tersebut. Tiba-tiba ada panggilan masuk dari kapten. Dia meminta Liz untuk tetap fokus bahwa dirinya akan berhalusinasi dan mengingat masa-masa lalunya. Lalu Liz menusuk lengannya dengan jarum yang membuat Liz ingat dengan suaminya Leo. Dia meminta kepada kapten mencari Leo, tetapi kapten membantahnya bahwa Liz tidak mempunyai suami. Liz pun mencari data tentang Leo kepada Milo dan datanya pun hilang. Si kapten mencoba membohongi Liz tentang asal-usul Liz, seperti Leo yang tidak nyata, ibunya yang bernama Isabel, serta pertemuannya dengan Leo di Oxford itu semua palsu. Sehingga Liz pun menutup telepon dari kapten tersebut. Tiba-tiba ada panggilan masuk lagi dari perempuan yang ada hubungannya dengan Leo. Perempuan tersebut akan menolong Liz dan meminta Liz untuk mendengarkannya. Perempuan tersebut mengetahui kode otorisasi untuk membuka kapsul tersebut, dan Liz memaksa dirinya untuk memberitahu kode tersebut atau panggilannya akan ditutup Liz. Akhirnya perempuan tersebut memberitahu Liz kodenya dan meminta Liz jangan membuka kapsulnya karena bakal terjadi sesuatu. Liz pun akhirnya membuka kapsul tersebut sedikit-sedikit dan tiba-tiba Alerte. À long terme, l'exposition à l'apesanteur peut se révéler nocive pour la biosphère. ternyata Liz berada di luar angkasa yang jaraknya 65.000 km dari bumi. Perempuan tersebut memberitahu semuanya bahwa yang merancang kapsul tersebut adalah dirinya. Dan Liz ditempatkan di kapsul itu untuk misi menghuni planet baru karena bumi dalam ancaman bakal hancur dan umat manusia akan punah dalam 2 generasi. Dan Liz menceritakan tentang kapten kepada perempuan tersebut kenapa dia berbohong. Itu semua terpaksa agar publik tidak tahu. Dan perempuan tersebut memberitahu bahwa Leo suaminya sudah mati karena mengidap penyakit seperti orang-orang terkena virus. Perempuan tersebut juga memberitahu bahwa dirinya sudah tertidur selama 12 tahun. Akhirnya Liz mengikuti perintah dari perempuan tersebut dan meminta Liz untuk kembali tidur dalam kadar oksigen tersisa 2% lagi. Tetapi Liz tidak tahu caranya. Perempuan tersebut memberitahu bahwa Liz, kamu pasti bisa karena kau tahu semua jawabannya. Dan telepon dari perempuan tersebut tertutup karena perempuan tersebut kedatangan dari anggota kepolisian. Kadar oksigen pun tinggal 11%. Liz merasa dirinya kebingungan apa yang harus dia lakukan. Lalu dia mencari semua informasi yang ada. Liz mengingat Leo sedang berbaring di rumah sakit. Liz pun menelpon ibunya yang bernama Alice dan meminta maaf atas semua kesalahannya terhadap ibunya. Liz pun mencoba mencari Leo dengan mengingat perintah dari perempuan yang tadi ditelepon. Liz bertanya pada Milo ada berapa Omikron yang ada. Ternyata ada 10.000 Omikron dan jaraknya berdekatan. Liz pun meminta Milo menampilkan semua Omikron yang ada dengan tampilan visual, dan ternyata
Liz mencari tahu berapa unit Omicron yang masih berfungsi dan sudah rusak. Dan ternyata Omicron yang dimiliki Liz rusak. Liz mencoba mencari Omicron yang dimiliki Leo satu persatu. Tetapi itu terlalu banyak. Liz pun mencoba mengingat ingatannya dan ternyata Leo berada di Omicron 42. Liz pun mencoba membuka kain yang membungkus Leo. Liz mencari data tentang dirinya melalui video. Di sana terlihat bahwa dia sedang menyampaikan tentang pengenalan transfer memori. Di sana dia terlihat sudah tua dan mengidap virus yang sama seperti Leo sebelumnya. Liz merasa aneh dan bertanya pada Milo, "Apa itu Omicron?" Milo pun menjawab bahwa Omicron adalah tiruan genetik manusia atau klon yang tidak terkontaminasi dan dirancang untuk menyebarkan ras manusia di planet baru. Kadar oksigen pun tersisa 4%. Liz merasa sangat sedih bahwa dirinya adalah sebuah klon dan hanya sebagai sampah antariksa yang akan mati karena Omicronnya rusak. Dia mencoba Milo untuk merekam penyampaiannya terhadap Leo apabila sudah tiba di planet baru. Bahwa dirinya mencintai Leo dan akan pamit selamanya karena dia akan mati kehabisan oksigen dan Omicronnya yang mengalami kerusakan. Tiba-tiba pemberian obat CEP atau obat untuk peluang bertahan hidup di bawah batas yang tidak diterima pun diluncurkan untuk Liz. Karena kadar oksigen yang tersisa hanya 3%. Liz mencoba membuka alat-alat yang ada di badan dan kakinya. 24, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. PEC administré. Kadar oksigen pun tinggal 2%. Liz meminta data tubuhnya kepada Milo tetapi tidak berhasil karena alat-alatnya dilepas. Maka dari itu Liz pun mencoba menempelkan lagi alat-alat tersebut ke tubuhnya dengan menahan rasa sakit yang dialaminya. Moniteur d'activité cérébrale connecté. Kadar oksigen pun tinggal 0,6%. Liz pun pasrah. Tak lama kemudian Liz ingat bahwa Omicron rusak yang lain pasti memiliki kadar oksigen yang masih full. Terus Liz meminta tolong Milo mengambil kadar oksigen dari Omicron yang lain. Tetapi Liz harus melalui protokol tidur panjang kembali dan dibungkus lagi. Dengan rasa sedih dan gembira akhirnya Liz menyetujui dan melakukan protokol tidur panjang tersebut. Lance le protocole de l'hypersommeil. Bonne nuit, Lise. Singkat cerita, para Omicron pun berhasil sampai di planet baru. Liz dan suaminya Leo bertemu di suatu pantai dan menjalani hidup yang bahagia. Itulah akhir dari cerita film Oksigen tahun 2021. Bagaimana, seru dan menegangkan kan?
Nah, untuk mengetahui review film-film selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kosan Film agar para admin Kosan Film tetap semangat upload review film selanjutnya. Saya Kang Ajat sebagai backsound pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye bye.